Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Pratiwi dari 12 MPL 2. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengadaan sarana dan prasarana. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengadaan. Pengadaan adalah proses untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan oleh suatu organisasi, atau bisa juga diartikan dengan kegiatan penting dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Dengan secara umum, pengadaan merupakan tindak lanjut dari hasil penganalisaan. Dan ini adalah definisi pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010. Nah, di sana menyebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut penyediaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, dan satuan kerja. Dan selanjutnya yaitu mengenai tujuan pengadaan. Tujuan pengadaan ada 7. Yang pertama yaitu tepat mutu. Barang yang dibeli harus sesuai dengan spesifikasi dan standar. Yang kedua, tepat jumlah. Jumlah yang dibeli harus cukup, tidak kurang ataupun tidak berlebihan. Yang ketiga, tepat waktu. Barang harus tersedia saat ingin dibutuhkan. Selanjutnya, tempat sumber. Barang yang diperoleh dari sumber yang memenuhi persyaratan. Dan selanjutnya, tepat harga. Harga wajar berdasarkan dengan riset pasar. Selanjutnya, tempat lokasi. Barang dikirim ke lokasi harus sesuai dengan permintaan. Dan yang terakhir yaitu tepat peraturan. Mengikuti peraturan yang berlaku. Jadi harus mengikuti peraturan yang berlaku. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga mengenai asas-asas pengadaan. Yang pertama yaitu asas kecepatan. Asas kecepatan berkaitan dengan waktu, terutama dalam jadwal kegiatan pengadaan barang. Yang kedua, asas ketepatan. Asas ketepatan mencakup kualitas atau kuantitas sesuai dengan ketentuan teknis dalam perencanaan. Yang ketiga, asas kebenaran. Asas kebenaran mengacu pada kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku dalam pengadaan barang. Dan yang terakhir yaitu asas pengamanan. Asas pengamanan ini berkaitan dengan perlindungan barang selama pengiriman hingga diterima di gudang pengguna, termasuk persyaratan pengemasan yang disetujui. Dan selanjutnya yang keempat mengenai metode pengadaan. Yang pertama yaitu pelelangan umum. Pelelangan yang diikuti oleh semua perusahaan yang berminat. Yang kedua, pelelangan terbuka. Apabila jumlah penyedia barang atau jasa atau rekanan yang mampu melaksanakan diyakini terbatas. Yang tiga, pelelangan sederhana. Untuk sejumlah pekerjaan dengan nilai uang sebesar 200 juta sampai 500 juta. Yang keempat, pemilihan langsung. Pemilihan penyedia barang atau jasa konstruksi tanpa melalui pelelangan. Yang kelima, seleksi umum. Pemilihan penyedia barang atau jasa konsultan untuk pekerjaan yang diikuti oleh semua perusahaan yang memenuhi persyaratan. Yang keenam, seleksi sederhana. Seleksi sederhana yaitu penyedia barang atau jasa konsultan yang dengan nilai paling tinggi yaitu 200 juta. Yang ketujuh, sayembara. Pemilihan penyedia barang atau jasa yang memperlombakan gagasan orisinil, kreativitas, dan inovasi. Yang kedelapan, kontes. Memperlombakan barang atau benda tertentu yang tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Selanjutnya yang kelima mengenai sistem pengadaan. Yang pertama, sistem sentralisasi. Cara pengadaan perbekalan di mana wewenang dalam pengadaan pembekalan bagi seluruh unit kerja dalam suatu organisasi. Yang kedua, sistem desentralisasi. Sistem pengadaan perbekalan di mana kewenangan pengadaan perbekalan diserahkan kepada masing-masing unit kerja. Yang ketiga, sistem campuran. Sistem atau cara pengadaan perbekalan dengan mengkombinasikan antara sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dan yang selanjutnya yaitu yang keenam mengenai ketentuan umum. Persyaratan administratif bagi calon rekanan atau penyedia barang atau jasa yang perlu ditetapkan dalam rencana kerja dan syarat-syarat.
adalah syarat umum. Syarat umum meliputi surat penawaran, harga penawaran, surat jaminan bank, jadwal kegiatan pelelangan, dan penentuan pemenang. Dan persyaratan administrasi yang perlu dicantumkan dalam RKS mencakup 1. Surat perintah kerja atau SPK. Yang kedua, surat perjanjian kerja atau kontrak. Yang ketiga, jangka waktu penyelesaian proyek atau pekerjaan. Yang keempat, jaminan penawaran harus jelas kedudukannya. Yang kelima, jaminan pelaksanaan. Yang keenam, pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan. Yang ketujuh, penyerahan pekerjaan. Yang kedelapan, keterlambatan penyerahan pekerjaan. Yang kesembilan, risiko kenaikan harga. Dan yang terakhir, force majeure. Dan penjelasan yang terakhir yaitu mengenai etika pengadaan sarana dan prasarana. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan penyediaan barang atau jasa harus mematuhi etika sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu melaksanakan tugas secara tertib. Yang kedua, bekerja secara profesional dan mandiri. Yang ketiga, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat. Yang keempat, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak. Yang kelima, menghindari serta mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait.